Menteri Tenaga Kerja, hei Waminaker, di mana kamu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak usah jadi menteri. Copot aja Menaker dan Wamenaker ketenaga kerjaan ini. Gagal telah melindungi Sritek yang perintah Presiden Bapak Prabowo Subianto, jangan ada PHK. Gagal. Keras, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengeluarkan pernyataan yang keras menanggapi bangkrutnya perusahaan raksasa pabrik tekstil Srits yang mengakibatkan lebih dari 10.000 karyawannya harus menganggur. Janji-janji pemerintah selama ini akan menyelamatkan Sritex dan memastikan tidak ada PHK, ternyata hanya janji palsu. Di berbagai media sosial akhir-akhir ini, kata-kata basi yang pernah diucapkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenhaeser, janji dan bahkan sumpah akan melindungi karyawan beredar luas. Dalam sebuah kesempatan, Immanuel Ebenhaeser bahkan menjanjikan bahwa ia mempertaruhkan jabatannya demi mempertahankan karyawan Sritex agar tidak dipecat. Pertanggal 1 Maret 2025, setelah secara resmi pabrik Sritex dinyatakan bangkrut, janji Immanuel Ebenhaeser pun kembali diungkit oleh netizen dan para pegiat sosial. Dan kali ini, Presiden KSPI dan sekaligus Ketua Umum Partai Buruh turun tangan menagih janji Immanuel Ebenhaeser dan juga Menteri Tenaga Kerja, utusan Partai PKS, Yasir Lee. Said Iqbal bahkan menuntut agar Menteri Tenaga Kerja dan wakilnya mundur karena dianggap telah gagal menjalankan tugas melindungi para pekerja. Menteri Tenaga Kerja, hei Waminaker, di mana kamu? Ngerti nggak? Menjual barang-barang pilot ini. Jangan cuma bisa propaganda tidak akan ada PHK. Akan disalurkan. Kalau emang disalurkan ya nggak ada pengangguran dong. Menteri itu asal ngomong aja. Ntar bisa berdalih. Nggak laku-laku nih barang. Sedangkan harta tertentu yang tidak bergerak seperti mesin, kecuali gedung ya, atau tanah. Itu pun kalau gedung rusak, itu turun value-nya. Value asetnya, nilai asetnya. Aduh, ini kan gampang bener. Masa menteri mau wamennya nggak tahu sih? Coba tanya menteri, berapa nilai aset? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, ngapain jadi menteri? Berapa setiap item asetnya? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, nggak usah jadi menteri. Copot aja Menaker dan Wamenaker ketenaga kerjaan ini. Gagal telah melindungi Sritek yang perintah Presiden Bapak Prabowo Subianto, jangan ada PHK. Gagal. Ya, jadi harus ada keterlibatan. Kita khawatir ada investor, dan investor baru ini bisa orang Sritek sendiri atau tolong dicatat. Partai Buruh dan KSPI menduga ada sekelompok pengusaha yang dekat dengan kekuasaan yang bisa saja membeli Sritek dengan harga murah. Jangan karena dekat kekuasaan, belum tentu Presiden Prabowo Subianto tahu. Saya yakin juga kalaupun tahu akan ditolak oleh Pak Prabowo. Saya tahu itu. Kami tahu kecintaan Pak Prabowo pada buruh. Kecintaan Pak Prabowo pada buruh luar biasa. Tapi kita nggak tahu menterinya. Saya nggak tahu menteri siapa. Kita nggak tahu pejabat siapa. Ini aset-aset yang untung loh. Namun bukan hanya janji pemerintah yang ditagih yang dianggap gagal melindungi Sritex agar tidak tumbang. Video kegiatan kampanye Gibran di lokasi pabrik Sritex pun disorot. Ya, pada pemilihan presiden tahun 2024, Gibran terlihat disambut begitu antusias di pabrik Sritex. Gibran bahkan sempat menyampaikan janji-janji dan harapan. Di hadapan para buruh, Gibran menyampaikan janji perbaikan kesejahteraan buruh dan upaya pemerintah menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru jika dirinya dan Prabowo terpilih. Sayang sekali, janji-janji itu ternyata hanyalah pemanis bibir. Janji kampanye hanyalah upaya menarik simpati untuk meningkatkan elektabilitas. Karena setelah terpilih, alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan baru, bahkan mereka yang sudah bekerja pun ikut berubah status jadi pengangguran baru. Tingginya angka pengangguran dan ancaman penambahan pengangguran baru serta ketidakjelasan program pemerintah yang mendukung masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan layak akhirnya menimbulkan keputusasaan sebagian warga Indonesia yang kemudian ramai-ramai memunculkan tagar kabur aja dulu. Kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian demi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya instan seperti makan gratis, tidak ubahnya seperti belanja bantuan sosial di masa pemerintahan Joko Widodo.
Diketahui bahwa selama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah telah menghabiskan lebih dari 3.000 triliun hanya untuk belanja kepentingan sesaat bernama bantuan sosial. Rakyat dibagikan beras 10 kilogram yang akan habis hanya dalam waktu 1 minggu, sedangkan 4 minggu lainnya dalam sebulan harus bertahan apa adanya. Bandingkan jika dana sebesar 3.000 triliun ini dipakai untuk membangun 3.000 pabrik baru di berbagai Indonesia yang dapat menyerap tenaga kerja sampai 30 juta orang. Akan tercipta warga negara Indonesia baru yang sejahtera, bisa menyekolahkan anak dan memberi mereka makan makanan bergizi di rumah dalam jangka waktu panjang karena mereka mempunyai pekerjaan tetap. Setali tiga uang. Alih-alih menyelamatkan Sritex yang sejatinya bisa mempertahankan lebih dari 50.000 rakyat bisa tetap bekerja, Prabowo justru lebih cenderung menghabiskan anggaran untuk belanja makan gratis dan kegiatan seremonial yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat seperti acara retreat. Ketidakjelasan pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja kemudian mendorong organisasi buruh seperti KPSI minta agar Menteri dan Wakil Menteri Tenaga Kerja mundur. Mereka dinilai gagal melindungi pekerjaan dari ancaman PHK dan sekaligus gagal menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika Menteri dan Wakil Menteri Tenaga Kerja mundur? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.